satu hari lagi datang untuk protagonis kita. Dia bangun seperti orang lain, menggosok giginya, dan akhirnya mengenakan baju zirah petualang peraknya. Namanya adalah Sinonom Hajim. Dia turun tangga dengan menguap, dan kemudian menemukan seseorang di sana. Ini Natalie, putri pemilik penginapan yang dia sewa. Dia menyapanya dengan selamat pagi yang hangat, Natalie. Selamat pagi, Hajim, dia berkomentar sambil mengamatinya. Seperti yang diharapkan dari gadis di poster. Dia bekerja keras sejak dini hari. Dia, yang percaya diri, berkomentar bahwa jika tidak begitu, penginapan tidak akan bersih. Itu benar, ayahku meminta daging. Dia mengirim permintaan ke guild. Dia menjawab bahwa dia mengerti, berkomentar bahwa dia akan pergi sekarang. Dia mengucapkan selamat tinggal, meminta agar dia menjaga diri. Hajim berjalan di desa sambil bersiul, segera bertemu dengan seorang kenalan yang memanggilnya. Sepertinya kamu dalam suasana hati yang baik, Hajim. Ada sesuatu yang terjadi. Selamat pagi, Bu. Tidak ada yang istimewa. Apakah lututmu sudah lebih baik? Ya, semua ini berkat ramuan yang kau berikan padaku. Saya mengerti. Tetapi jangan terlalu berlebihan. Nenek, dia menghela napas dan berterima kasih kepada Hajim. Semua orang sangat bersyukur padamu dan untuk semua yang kau lakukan untuk desa kami. Ada banyak hal yang ingin kami minta kepada para petualang, tetapi tidak ada begitu banyak di dunia. Dia, sambil tersenyum, menjawab bahwa dia tidak keberatan dengan itu, asalkan dia bisa membantu. Jika kamu tinggal di desa, aku akan mengenalkanmu pada seorang gadis. Bagaimana menurutmu tentang Marian, janda itu? Dia 5 tahun lebih tua dan memiliki 3 anak. Setelah beberapa waktu berbicara, mereka berpamitan. Petualang, apa yang terlintas di benak Anda dengan kata ini? Mereka yang bermimpi menjadi kaya dengan cepat. Orang-orang yang bermimpi menghasilkan uang setiap hari. Ya, mereka tidak sepenuhnya salah. Dikatakan begitu, saya juga pernah menjadi seorang petualang seperti itu dulu. Pada masa itu, aku tidak bisa mengingat kapan orang tuaku meninggalkanku. Yang ku tahu hanyalah rasa sakit karena kelaparan setiap hari dan perasaan tidak memiliki harapan. Aku mempertaruhkan nyawaku demi uang, dan itu satu-satunya cara untuk mendapatkan uang agar bisa bertahan hidup. Aku bermimpi bisa makan makanan enak dan tidak ingin menjadi orang bodoh. Aku ingin menjadi benar-benar kuat. Jadi aku terus melanjutkan, tanpa berhenti. Sampai suatu hari, tiba-tiba saya menyadari bahwa perut saya tidak kosong lagi. Dia terus berjalan dan tersenyum dengan kenangan tentang bagaimana hidupnya telah membaik. Baiklah, saya sudah melakukan yang terbaik. Dia ingat bahwa permintaan hari-hari ini adalah untuk mendapatkan daging. Untuk desa, membawa daging adalah tugas yang paling penting, jadi saya melakukannya secara teratur. Orang tua yang mengantuk tiba-tiba dibangunkan oleh tokoh utama. Oh, kamu Hajim, kan ya? Ma sudah membangunkanmu. Saya akan pergi ke penjara bawah tanah untuk mencari daging. Ya, tentu saja. Bisakah kamu tanda tangan di sini? Tolong. Tapi benar ada daging segar. Hajim pergi sementara lelaki tua itu bertanya-tanya. Apakah kamu akan minum sesuatu hari ini? Dia menjawab agar lelaki tua itu tidak mengganggu nenek. Kemudian protagonis tiba di kerajaan bawah tanah. Saat melihat gerbang besar, ia bertanya-tanya mengapa gerbang itu terbuka. Dijelaskan bahwa kerajaan bawah tanah adalah tempat di mana monster berkeliaran dan berbagai harta ditemukan. Cara kerjanya biasanya dipelajari oleh mahasiswa, tetapi tidak peduli seberapa banyak daging yang dibawanya. Itu tidak pernah habis, dan itulah yang penting. Tapi kenapa pintunya akan terbuka? Namaku adalah satu-satunya di buku tugas hari ini. Segera dia menemukan makhluk yang mencoba memakan seseorang. Keterkejutannya terlihat jelas. Dia mencabut orang kecil itu dari cengkeraman monster sambil mengeluh, "Hei, bocah, jangan mati sekarang." Si kecil terlihat ketakutan.
Lendir keluar dengan cepat sementara anak itu berterima kasih telah diselamatkan. Tetapi tokoh utama mempertanyakan mengapa dia begitu ceroboh. Ini adalah anak petualang, namanya Lily. Dia mengomentari bahwa itu hampir membunuhnya. Dia menjawab bahwa, meskipun demikian, itu adalah monster terlemah di sana. Dia dengan antusias mengatakan bahwa dialah penyelamat hidupnya. Bertanya apakah dia ingin tahu namanya. Dia dengan bangga mengatakan bahwa namanya adalah Lily. Dia sudah tampak terganggu dan menjawab bahwa namanya adalah Shinonom Hajim. Gadis itu bertanya bagaimana dia, sebagai seorang petualang, memiliki nama keluarga. Pada saat itu, gadis itu menerima sebuah pukulan ringan di kepala. Bertanya alasannya, dia mengungkapkan bahwa itu jelas. Dia masuk ke ruang bawah tanah tanpa izin penjaga. Dia berkomentar bahwa penjaga terlihat begitu nyaman saat tidur. Dia membalas, berkomentar bahwa itu bukan alasan yang baik untuk tidak membangunkannya. Masih marah. Tanpa mengetahui mengapa seorang anak dibiarkan sendirian di penjara, dia bertanya di mana orang tua gadis itu. Dia berkomentar bahwa dia adalah seorang yatim piatu, orang tuanya meninggalkannya. Berbicara dalam orang ketiga. Dia berkomentar bahwa Lily telah hidup sendirian selama ini. Dia mengatakan bahwa dia tidak melihatnya di desa ini. Dia menjawab bahwa dia bersembunyi-sembunyi di antara barang bawaan seorang pedagang. Sang protagonis berpikir bahwa jika dia bukan berasal dari desa tersebut, mungkin mereka akan setuju untuk membawanya ke panti asuhan. Dan jika dia tidak mau, dia tidak akannya pilihan lain selain tinggal di pinggiran kota. Hal ini membuatnya merasa tidak nyamanan karena dia tahu bahwa dia memiliki misi yang harus diselesaikan. Dia berkomentar bahwa mereka bisa membicarakan ini nanti dan melanjutkan, meninggalkan gadis itu bertanya-tanya. Kemana kita pergi, Hajim? Dia bertanya tentang tidak adanya kehormatan, kemudian menjawab bahwa dia sedang mencari daging. Dia, yang sedang giler, tampak tertarik. Jangan ikuti aku, kamu tidak akan mendapatkan sepotong pun darinya. Dengan tegas, gadis itu mengatakan bahwa dia mengerti, tetapi segera bertanya apakah dia tidak merasa kasihan padanya. Apakah tidak berbahaya untuk maju sendirian di dalam penjara bawah tanah? Lily akan bergabung denganmu. Dia berkomentar bahwa dia bahkan tidak bisa mengalahkan monster yang paling lemah sekalipun. Menghentikan pernyataannya, dia berseru bahwa itu hanya kesalahan dan dia sebenarnya bisa sangat berguna. Segera, seekor babi hutan besar dengan tanduk muncul di tempat kejadian, dan kamu segera menyadari bahwa itulah yang kamu cari. Sebuah zoom kecil menunjukkan ukuran sebenarnya dari makhluk yang mereka temui. Lily panik melihat ukuran monster itu. Hei, jangan keluar teriak begitu keras, tetapi segera suara menginterupsi. Dia menyadari bahwa gadis itu telah pipis di celananya. Dia merenungkan bahwa monster itu jauh melampaui kemampuannya, sementara babi hutan mendekat ke arahnya. Protagonis berkomentar bahwa dia akan menyingkirkannya. Babi hutan segera menyadari bahwa protagonis meletakkan tangan di pinggangnya. Mengambil pedangnya, dia mengangkatnya dan bang, suara logam bergema di penjara bawah tanah, diiringi oleh desahan Lily. Beberapa waktu kemudian, babi hutan yang kalah diikat kakinya, sementara Lily sedang mandi di danau. Malu, dia tetap diam. Segera dia berkomentar, saya gagal karena dia membuat saya terkejut. Sang protagonis menyadari bahwa gadis itu sebenarnya adalah seseorang yang memiliki pikiran kuat. Babi hutan itu mengeluarkan suara geraman, dan dia bertanya apakah hewan itu masih hidup. Sang protagonis berkomentar bahwa ya, jadi makanan itu akan terasa segar saat dimasak. Sebuah geraman baru membuat Lily terkejut saat dia jatuh ke dalam air, mengapung. Beberapa waktu kemudian, dia tiba di penginapan Guild. Selamat atas keberhasilan menyelesaikan misimu. Ini adalah manajer misi serikat, Olive Charman. Dia berkomentar agar segera memeriksa dan melihat seberapa segar dagingnya.
Dia melihat gadis yang tergantung di gerobak dan segera berkomentar bahwa orang-orang yang dijual di serikat diperdagangkan di pasar budak. Dia sambil tergagap berkomentar bahwa itu bukan maksudnya, dia tidak untuk dijual. Setelah menjelaskan situasinya, Carmen menyadari bahwa itu adalah seorang yang yatim piatu dari luar desa dan dalam hal ini, panti asuhan adalah pilihan terbaik untuknya. Masih terjaga, dia mendengar mereka berkata bahwa jika tidak melakukan apa-apa, dia tidak akan memiliki tempat untuk pergi. Dia tidak nyaman, berkomentar bahwa dia akan mencari sesuatu lihat untuk apakah dia bisa menemukan tempat untuknya. Membuat asistennya terkejut beberapa waktu kemudian di gereja. Protagonis itu berjalan sambil mengamati sekelilingnya, mempertanyakan mengapa tidak mungkin mengambil air. Di kejauhan, dia melihat dua anak. Salah satunya meminta bantuan untuk menghilangkan rumput di sana. Jika kita tidak punya sayuran yang baik, siapa yang peduli dengan sup sayuran? Itu tidak memberi saya kekuatan. Saya mau daging. Dia bertemu dengan biarawati Klesida yang berkata halo. Dia memperkenalkan dirinya sebagai petualang dari Erans. Dia mengomentari bahwa dia sudah mendengar desas-desus dan tahu bahwa orang baik telah datang. Membuatnya sedikit merasa malu. Jadi, apakah Anda kebetulan ingin membawa dodo Anda? Dia berkomentar bahwa dia hanya sedang berjalan-jalan, membuatnya merasa penasaran. Dia melihat anak-anak di sana dan berkomentar bahwa mereka tampaknya menghadapi beberapa kesulitan, dan dia mengonfirmasi. Dia mengatakan bahwa mereka telah menerima sumbangan dan bantuan dari penduduk desa, tetapi kehidupan masih belum mudah. Dia, yang pasrah untuk berkontribusi pada tujuan tersebut, bertanya apakah akan membantu mengirim daging ke gereja sebulan sekali. Dia percaya bahwa itu sudah cukup untuk membantu anak-anak sebesar itu. Sementara itu, anak-anak yang sedang mencabuti rumput melihat beberapa kacang besar di sana. Dia mulai menyebutkan semua kebutuhan lain anak-anak, seperti pakaian dan semua perawatan lainnya, seperti obat-obatan dan hal-hal lainnya. Sambil berkomentar bahwa bukan seolah-olah mereka adalah serigala yang hanya membawa daging. Namun, protagonis tetap yakin bahwa pengalaman masa lalunya menunjukkan bahwa daging memanglah yang esensial. Sang biarawati menatapnya untuk beberapa waktu, lalu mempertanyakan apakah gadis itu adalah putrinya. Dia menjawab dengan cepat bahwa tidak. Saya sudah mengenalnya, bukan? Dia sekali lagi menjawab tidak. Apakah dia dari desa? Sekali lagi tidak. Dia menjelaskan bahwa itu adalah seorang anak yang dia temui hari ini di luar desa. Dia terkejut dan berkomentar. Sangat bagus mengetahui bahwa Anda peduli pada orang lain, sangat luar biasa. Tetapi kita bukan Tuhan. Jumlah hal yang bisa kita lakukan adalah terbatas. Dia kemudian pergi dari sana. Dia menyadari bahwa memang dia benar, itu bukan sesuatu yang mudah untuk diucapkan, ingin membantu. Semua orang ingin. Semua orang bekerja keras untuk bisa hidup, jadi mengapa peluangnya begitu terbatas? Sama seperti waktu itu. Seseorang datang berlari ke arahmu, meneriakkan namamu. Dia bertanya apa yang terjadi pada sekretaris guild. Dia bertanya apakah Lily bersamanya, dan segera dia menjawab bahwa dia tidak ada. Membuatnya bertanya-tanya kemana gadis itu pergi. Ketakutan protagonis bertanya apakah dia sudah pergi. Gadis itu mengonfirmasi kecurigaan, mengatakan bahwa dia duduk di kursi, tetapi tiba-tiba menghilang. Saya telah menerima permintaan dari para penduduk desa. Saat itu dia khawatir, bertanya permintaan apa itu. Dia menjawab bahwa telah ditemukan kotoran besar di dekat tanaman martin dan mungkin ada makhluk sihir yang muncul di sisi bukit. Takut mendengar hal itu, dia segera berlari untuk mencoba menemukan gadis itu. Mengapa dia tidak bisa diam? Saya tahu alasannya. Itu adalah alasan yang sama seperti yang saya miliki dulu. Jika saya tidak melakukan apa-apa, saya akan mati kelaparan. Saya mempertaruhkan hidup saya demi uang, sesuatu yang tidak berharga.
Jika malam tiba dan terus menjadi gelap, saya tidak akan mampu membimbing diri saya. Segera, dia melihat Emily berhadapan langsung dengan makhluk yang memegang belati. Dia menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan seekor serigala gunung. Ayo, masuklah berbulu, tidak bodoh, cepat lari. Ketika binatang itu menyerang gadis itu, dia menutup matanya karena ketakutan. Saat itu, protagonis sudah mengeluarkan pedangnya, serigala gigitnya di bahu, dan dia, dengan ancaman, menjawab bahwa itu rasa sakit. Maaf, saya tidak dapat memberikan terjemahan langsung dari teks tersebut. Namun, Anda dapat menggunakan layanan seperti Google Translate untuk menerjemahkan teks dari bahasa Portugis ke bahasa Indonesia. Dia berkata sambil menangis karena aku lapar. Kedengaran perut gadis itu mengungkapkan segalanya. Ellie mencela dan mencela lagi, berpikir tentang bagaimana dia membiarkan situasi ini mencapai titik ini. Gadis, berhenti itu. Jika kamu ingin menjadi pasangan saya, lebih baik berhenti menangis sekarang. Lihatlah dengan baik, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana ini harus dilakukan, jadi datanglah ke sini dan bantu aku. Jika kamu tidak bekerja, kamu akan layu sampai mati. Gadis itu masih bingung, matanya berlinang air mata. Kita akan membawa ini ke desa. Begitulah cara kita akan merawatmu. Dia masih menangis, mengeluarkan jeritan besar, Hajim. Dia merasa terganggu. Mengeluh agar dia tidak memanggilnya langsung dengan namanya. Beberapa waktu kemudian masih pada malam itu. Maaf, saya tidak bisa melakukan terjemahan tersebut. Namun, Anda dapat menggunakan layanan seperti Google Translate untuk menerjemahkan teks ke dalam bahasa Indonesia. Itulah alasan dia harus menganggapnya serius. Anak itu melahap daging. Dan dia berpikir bagaimana dia tidak bisa membiarkan dirinya terbawa suasana. Hei, Lee, jangan ambil bagian paling enak. Itu seharusnya bagianku. Dan Natalie, satu bir lagi, tolong. Sudah hampir selesai. Gadis yang bahagia itu berkomentar betapa lezatnya serigala itu. Dia berpikir dia harus khawatir tentang hal-hal ini setelah makan dan menikmati sedikit keesokan harinya. Hajim. Saat bangun, sang protagonis terkejut dan mempertanyakan alasan mengapa dirinya menjadi besar. Namun, tiba-tiba, dia kembali ke ukuran normal dan mempertanyakan alasannya. Dia terkejut, bertanya apakah dia berasal dari spesies kuno, menunjukkan bahwa masalah yang dia buat jauh lebih besar dari yang dia harapkan. Diketahui bahwa Lily sebenarnya adalah seorang anak type elder. Dia tetap tidak yakin sementara Lily mempertanyakan alasan mengapa dia menjadi kecil lagi. Sementara Lily menemukan sebuah topeng, protagonis tetap merenung. Mereka hidup bersama, baik di jalanan maupun di desa-desa. Salah satu dari 4 ras yang ada adalah varian yang unik di antara vampir, manusia, serigala, medusa, dan putri duyung. Salah satu dari mereka memiliki karakteristik leluhur dan disebut type kuno. Saya tidak bisa percaya. Jadi, Lily adalah type yang tua. Dia ingat bahwa dia pernah bertemu seseorang seperti itu di jalanan. Itu adalah type medusar. Dia mengubah semua yang dia lihat menjadi batu. Dia berpikir bahwa dia tampak menakutkan. Type Eldritch bisa sangat berbahaya. Aku harus memberitahu Guild tentang ini. Sementara Lily berpesta pada sarapan. Dia berpikir bahwa dia tidak bisa sebahaya itu. Gadis penyimpan bertanya apakah ada yang mengganggunya. Dia kemudian berkomentar bahwa Lily adalah type Eldritch, membuat gadis itu terkesan karena belum pernah melihat satupun sebelumnya. Dan dia dari jenis ras apa dia? Berpikir, dia berkata bahwa dia adalah type yang suka memamerkan payudaranya. Gadis itu terkejut mendengar dan bertanya lagi. Dia mengulangi perkataannya sambil menatapnya dan segera mengatakan bahwa miliknya besar. Tetapi milik gadis itu benar-benar berbeda. Natalie memerah mendengarnya dan lari. Protagonis itu tertawa dalam hati, berpikir bahwa reaksinya tak ternilai. Lily bertanya apa yang terjadi, sementara dia sambil tertawa.
berkomentar bahwa terkadang orang-orang suka begitu saja lari menjauh. Segera, protagonis itu terkesan dengan seberapa banyak lili bisa makan. Dalam salah satu kali dasar para petualang, dia berseru, jika kita tidak bekerja keras, kita akan layu sampai mati. Dia berteriak bahwa dia akan bekerja keras untuk menebusnya. Dia menyatakan bahwa kepercayaan dirinya benar-benar mengagumkan. Beberapa waktu kemudian, di guild, petugas meja mempertanyakan pria tua itu dan berterima kasih padanya karena melaporkan hal seperti itu. Mempertanyakan ciri-cirinya, dia secara harfiah mengatakan bahwa dia memamerkan dadanya, tetapi ekspresi wanita itu tetap samar. Dia kemudian bertanya apa yang terjadi dengan wajah itu seolah-olah dia tidak bisa meleskan gadis itu. Jadi, dia menyadari sesuatu dan, sambil berpikir, mempertanyakan bagaimana dia bisa menjadi dewasa. Saat bertanya kepada gadis itu, dia menanyakan apakah di lain waktu dia pernah menjadi dewasa atau semacamnya. Gadis itu tampak heran dengan pertanyaan itu, dan kemudian mengatakan bahwa dia memang ingin makan banyak daging. Dan mungkin itu sebabnya. Tapi dia menjawab bahwa dia sudah makan terlalu banyak, dan itu memang tidak tampak relevan. Wanita di meja kasir mengatakan bahwa dia mengerti dan meminta untuk mengurusnya mulai sekarang. Setelah batuk sebentar, dia bertanya apa yang akan mereka berdua lakukan hari ini. Dia bertanya apakah mereka tidak bisa mengambil beberapa ramuan di sekitar desa dan mengalahkan beberapa iblis yang mereka temui di sepanjang jalan. Menolak, dia mengatakan bahwa dia ingin pergi ke penjara bawah tanah, tetapi juga mengatakan bahwa itu juga penting, karena dia perlu mengajari gadis itu bertarung terlebih dahulu. Pekerja toko hanya bisa melihat dengan penyesalan sambil berpikir bahwa Lily akan menderita sedikit. Pekerja toko berkata bahwa maka dia bisa mengumpulkan sedikit slime, menyebutkan bahwa itu adalah bahan umum dalam alkimia dan bahwa orang-orang membeli banyak dari mereka meskipun harganya tidak begitu mahal. Dia merespons dengan afirmatif, mengatakan bahwa itu terdengar baik dan menyerahkan kepada Lily tugas hariannya. Dia, dengan percaya diri, menyatakan bahwa dia akan melaksanakan tugas tersebut. Segera, mereka berdua pergi dan menemui penjaga penjara bawah tanah, yang sekali lagi sedang tertidur. Setelah mengambil pas, mereka menuju gerbang, sementara Lily, dengan ekspresi menakutkan, mengatakan bahwa pedangnya haus darah. Dengan tenang, sang protagonis berkomentar bahwa masih terlalu pagi untuk itu. Lily maju sambil bertanya di mana musuhnya. Segera, slime muncul dan dia menatapnya dengan pandangan curiga. Dia berbisik kepada protagonis, jaga hajim itu adalah monster yang hampir memakan Lily kemarin. Dia kemudian mengatakan bahwa makhluk ini akan menjadi lawannya hari ini, membuatnya tertegun. Dia bertanya-tanya dan dia mengonfirmasi. Dengan rasa tidak percaya, dia bertanya apakah tidak terlalu dini untuk menghadapi saingan lamanya. Dia percaya tidak, karena lawan ini sangat-sangat lemah. Dan jika dia bahkan bisa mengalahkan ini, dia seharusnya melupakan untuk menjadi seorang petualang. Dengan tekad, Lily memastikan bahwa itu tidak akan menjadi masalah, karena dia bukanlah lawan untuk Lily. Dia kemudian berlari ke arah slime, mengatakan bahwa dia tidak akan kalah darinya lagi, sementara itu slime memuntahkan sesuatu. Namun, pada saat berikutnya, dia segera ditelan lagi oleh slime. Protagonis menghela napas pelan dan menarik gadis itu lagi dari kakinya. Dia mengatakan bahwa dia tidak melihat serangannya. Dia mempertanyakan apakah sekarang dia mengerti dan berkata bahwa dia seharusnya. Tetapi sebelum selesai, dia sudah berlari ke arahnya lagi, berkata Lily tidak akan kalah kali ini. Dia yang tidak percaya mempertanyakan mengapa tidak bisa mendengarkan terlebih dahulu. Dan, sekali lagi, seorang Lily dimakan oleh slime. Beberapa percobaan kemudian, hasilnya tampak sama. Dia menyadari bahwa meskipun dia tidak mendengarkan apa yang dia katakan, bahkan dengan usaha keras,
dia masih terlihat seperti anak nakal. Ditinggalkan oleh orang tuanya, namun tetap tersenyum, ia makan sampai kenyang. Dia sudah menjadi seorang petualang dalam hal ini. Beberapa jam kemudian, protagonis mengeluarkan Lily dari slime lagi. Menatapnya dengan malu, dia berkata bahwa Lily terus kalah. Dia, dengan pengertian, mengatakan bahwa sudah waktunya makan camilan dan mengajaknya makan. Senyuman instan menarik perhatian Anda. Beberapa waktu kemudian, mereka melewati ladang sementara kincir angin bersiul, dan dia menyadari bahwa itu adalah pemandangan yang indah. Jadi, apakah kamu merasa lebih tenang sekarang? Biasanya, aku tidak peduli dengan pemandangan, tetapi ini terlihat luar biasa. Ini dia. Mari kita bagi, ini adalah roti karet spesial dari Natalie. Meskipun perutnya keroncongan. Dia berkata bahwa dia tidak akan makan camilan hari ini. Dia bertanya tentang apa yang dia bicarakan, dan dia menjawab bahwa dia tidak bisa melakukan apapun hari ini. Dan karena alasan itu dia seharusnya tidak makan camilan, segera dia menyadari apa yang sedang terjadi. Gadis itu percaya bahwa dia perlu bekerja karena dia tidak mencapai tujuannya, dan dia merasa ketakutan untuk makan camilan. Saya makan banyak saat sarapan, tidak apa-apa jika saya melewatkan 1 kali makan. Apa yang dia pahami adalah bahwa, pada saat ini, dia sedang mencoba membuktikan nilainya, seolah-olah dia dengan putus asa berkata, "Tolong, jangan tinggalkan saya." Dia bertanya apa yang harus dia lakukan dalam situasi ini, terutama karena dia tidak pernah memiliki pengalaman yang cukup untuk menghadapi momen ini. Bukan seperti dia bisa mendapatkan kepercayaan gadis yang ditinggalkan orang tuanya dalam hanya 2 hari. Dia membayangkan skenario mencoba mendorong makanan kepada gadis itu sementara dia menolaknya. Itu bukan ide yang terbaik. Mereka saling menatap sesaat. Dan dia mengulangi frasanya, jika Anda tidak kerja, Anda akan layu hingga mati. Jadi apakah Anda melewatkan camilan Anda? Dia menjawab dengan tulus ya, tetapi segera perutnya mulai keroncongan. Dia menyadari implikasi dari perkataannya. Jadi, dia berkomentar untuk kembali ke penjara bawah tanah. Dia bertanya apakah dia tidak akan makan, dan dia mengikuti. Berpikir bahwa ini adalah tipe teman yang dia hindari, mengutamakan persahabatan daripada makanannya. Teman seperti apa yang meninggalkan teman-temannya dan makan sendirian. Dia merasa heran dengan hal itu. Dia kemudian memanggil Lily yang terkejut. Itulah mengapa kamu harus cepat dan mengatasi slime itu, sehingga kita berdua bisa makan. Pertukaran pandangan itu menjadi berkesan bagi Lily. Dia dengan senyuman menjawab ya. Beberapa waktu kemudian, di penjara, protagonis berkata kepada Lily untuk memperhatikan dengan seksama. Dia bertanya apakah dia melihat sesuatu yang beda dibandingkan saat dia bertarung dengannya. Dia kemudian menyadari bahwa mata dia tenggelam ke tubuh. Protagonis mempertanyakan apakah dia tahu apa titik lemah slime sekarang. Dan dia bertanya apakah itu kakinya. Gelisah, dia bertawa itu adalah mata mereka bahkan tidak memiliki kaki, gadis. Begitu Anda menyerang slime, dia segera akan menelan kalian, tetapi slime akan mengungkapkan matanya saat mendengar suara. Protagonis melempar batu agar dia melihat reaksi slime. Cuando a Petrafas Barujo, él rápidamente se firana dirección en Cocofos debes aproximar de las costas y Entio matlo. Apps explicasao Lily finalmente consegui derrotar o slime com a ayudado protagonista. Setelah beberapa waktu di luar ruang bawah tanah, keduanya sedang makan camilan sementara Lily membanggakan dirinya karena berhasil mengalahkan slime. Dia menyetujui roti setelah itu. Saat itulah Lily memegang tangannya. Saat berbalik, dia melihatnya tersenyum lebar. Dia kemudian bertanya apakah dia akhirnya mulai mempercayainya. Wah, Hajim, roti buatan Natalie sungguh lezat, kembali ke Guild. Petugas meminta maaf karena tidak dapat menyelesaikan penelitian jenis kuno.
Dia menjelaskan bahwa kepala desa memanggilnya pada sore hari. Lily segera mengatakan bahwa dia berhasil mengalahkan slime dan petugas itu memberinya selamat. Dia kemudian berkomentar bahwa mereka memiliki hubungan yang indah, tetapi protagonis tidak menyadari bahwa mereka sedang bergandeng tangan. Dia mencoba membuat Lily melepaskan tangannya, tetapi dia tidak mau. Sampai besok pagi, saya akan selesai melakukan penelitian. Dia bilang bahwa dia mengerti dan tidak terburu-buru. Malam telah tiba. Setelah mandi, protagonis bersiap untuk beristirahat. Dia mengatakan padanya bahwa dia juga harus segera tidur. Sementara itu, petugas dalam penelitiannya menemukan sesuatu. Sebuah ras yang tumbuh di tengah malam dengan kecepatan luar biasa dan menjadi dewasa. Apakah dia seorang sucubus? Dengan senyum licik, Lily menatap sang protagonis. Sementara itu, petugas bertanya apakah sang protagonis akan baik-baik saja. Dan di tengah malam, Lily sedang terjaga di kamar tokoh utama. Segera dia menyadari bahwa dia telah ditendang dari futon lagi. Dia mencoba merayap, bertanya-tanya mengapa dia tumbuh selama malam. Ketika dia mencium, dia menyadari bahwa Hajime berbau harum. Saat bangun, sang protagonis mengingat mimpi di mana seekor serigala besar, seukuran gunung, terus mengendus-endus, mencoba menciumnya. Beberapa waktu kemudian, di Serikat, dia menerima bahwa Emily adalah seorang sucubus. Petugas itu mengonfirmasi bahwa peluangnya besar. Dia bertanya apakah itu benar. Mengingat bahwa sucubus adalah jenis iblis menarik yang memikat pria, kami mengingatkan bahwa payudara Lily benar-benar membesar. Yang masuk akal, Haji memanggil pelayan, sementara Lily bertanya-tanya apakah ini akan membantu dalam misi di masa depan. I'm afraid I can't talk about that topic, sorry about that. Dia bercanda bahwa mereka adalah petualangan malam. Lily menatapnya dengan nada polos, mempertanyakan apakah dia tidak akan bisa tidur nyenyak di malam hari. Sementara pelayan bertanya apakah dia sedang menjalani eksorsisme atau semacamnya. Kurasa kita tidak bisa yakin sampai kita berbicara dengan seorang sukubus yang sebenarnya. Lalu dia ingat bahwa dia mengenalnya. Dan dia percaya bahwa itu akan sangat membantu. Dia mengatakan bahwa dia berasal dari rumah bordil bernama Pena das Ecubus dan pemiliknya adalah seorang sucubus. Belum lagi toko itu legal. Untuk pergi ke tempat itu, pria menghabiskan sejumlah uang. Dia memandang dengan jijik dan itu mengganggunya. Dia membalas dengan mengatakan bahwa dia adalah orang tua yang jauh lebih buruk dari yang dia bayangkan. Lily hanya bertanya apakah ada orang lain seperti dia. Dia bilang ya, dan mereka harus menghubungi untuk melihat apakah mereka bisa bertemu. Dia kemudian bertanya di mana pedangnya. Tidak percaya bahwa seorang petualang bisa melupakan pedangnya. Dia kemudian mengatakan bahwa dia akan mencari pedangnya. Dia bermain sambil berkata bahwa keduanya tampak akur sehari sebelumnya. Mereka bahkan bergandeng tangan. Dia terkejut dengan pernyataan itu. Bertanya-tanya apakah itu bukan sikap seorang ayah. Dia percaya bahwa dia sudah memiliki terlalu banyak masalah untuk menjadi ayah seseorang. Tetapi wanita itu hanya mengatakan bahwa itu tidak aneh, mengingat usia mereka. Dia kemudian akan mengatakan bahwa Olive lebih tua ketika tiba-tiba. Emily kembali dengan pedangnya, tetapi tertegun saat menyadari pukulan yang diterima protagonis di wajah. Emily bertanya apakah ada musuh di dekatnya, mengatakan bahwa dia juga akan bertarung. Dia berkomentar bahwa gadis-gadis, terutama yang lebih tua dari Lily, tidak suka ketika bercanda tentang usia mereka sambil menjelaskan alasan pukulan itu. Dia merasa sedih mengetahui bahwa karena dia melupakan pedangnya, dia akhirnya membiarkan Hajime bertarung sendirian. Dia memutuskan bahwa mereka harus mencari makanan. Lily berkomentar bahwa dia harus bersikap santai dan membiarkan dia yang mengurusnya. Karena dia terluka hari ini, beberapa waktu kemudian, mereka menghadapi makhluk dengan sulur-sulur.
Lily terkejut. Beberapa hari kemudian dia bertarung lagi dengan slime. Mereka segera menikmati camilan, cuacanya tampak bagus. Lily berbicara dengan penjaga yang mengalahkan slime. Dia menyetujui, mengatakan bahwa Lily telah melakukannya dengan baik. Hajim berkomentar bahwa dua lainnya muncul dan kemudian dia kalah dari mereka. Dia menjelaskan bahwa itu karena salah satunya tiba-tiba dari atas. Dia mengatakan bahwa sebelumnya dia juga kalah, tetapi dia menyatakan bahwa dia akan melakukan yang terbaik di lain waktu. Hajim melepaskan senyuman lebar. Di pos villa ada Howell Moran. Hajim muncul dan Howell menyambutnya, bertanya apakah dia sedang berlibur. Hajim berkata bahwa dia jarang melakukannya. Lalu mempertanyakan apakah ada surat yang tiba. Namun, Howell mengatakan bahwa belum ada yang muncul. Protagonis berharap surat itu segera tiba. Howell bertanya bagaimana keadaan gadis muda itu. Hajim bertanya apakah itu tentang menjadi seorang petualang, dan dia menjawab ya. Dia menjelaskan bahwa dia berdedikasi, tetapi akhirnya menjadi sangat ceroboh, dan ini membuatnya harus menyelamatkannya beberapa kali. Namun, akhirnya dia berhasil mengatasi slime. Dia juga mengatakan bahwa dia makan banyak. Howell tampak terkejut dan protagonis bertanya tentang apa yang sedang terjadi, tetapi Howell tetap diam, menimbulkan keraguan pada protagonis. Segera Emily muncul di panggung. Hajime mengucapkan selamat pagi kepadanya, mengatakan bahwa hari ini dia bisa beristirahat. Dia tidak mengerti itu dan mempertanyakan. Keduanya memperhatikannya, menyadari bahwa wajahnya terlihat merah. Hajim meletakkan tangan di dahinya dan menyadari sesuatu. Mereka memanggil Natalie dan berkomentar bahwa tampaknya gadis itu demam. Emily mendesak, bertanya apa yang akan mereka lakukan untuk pekerjaan hari ini. Protagonis mencoba argumen bahwa dia akan diam saja, tetapi dia mengingatkan umpannya bahwa petualang harus bekerja atau mereka akan kelaparan. Hal itu membuatnya gelisah, dan dia menyuruhnya diam, menyatakan bahwa dia perlu istirahat pada hari itu. Dia mengatakan bahwa dia sudah membuat masalah dan bahwa dia setidaknya perlu menjaga kesehatannya terlebih dahulu. Dia menekankan bahwa dia harus sembuh terlebih dahulu sebelum bekerja. Gadis itu merasa canggung dengan situasinya. Dia menyadari keduanya tertawa pelan dan bertanya apa alasannya. Beberapa waktu kemudian, Hajim berada di sebuah lapangan, bertanya-tanya tentang alasan semua itu dan mengapa mereka tidak memberitahunya alasan lelucon tersebut. Di atas, dia melihat sesuatu dan segera menyadari bahwa itu adalah buah yogurt, mengingat bahwa buah tersebut bergizi. Tetapi bertanya-tanya apakah itu baik untuk dimakan oleh orang yang sakit. Segera dia melihat penjaga di sana, yang bertanya apakah dia juga mencari buah-buahan. Tuan bertanya mengapa gadis itu tidak hadir. Dia menjelaskan bahwa dia memintanya untuk mengambil cuti, karena dia sedang demam hari ini. Penjaga bertanya apakah itu alasan dia mencari buah yogurt. Penasaran bertanya, dan sang bapak menjawab bahwa itu memang adalah tugas seorang ayah. Dia kemudian berkata bahwa Tuan salah, tetapi bersikeras mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang alami. Mengatakan bahwa gadis itu seperti putrinya yang sebenarnya, Hajim kehilangan akal sesaat, membuat pria tua itu tidak mengerti apa-apa. Di dalam hatinya, Hajim berpikir bahwa lelaki yang sangat lembek biasanya akan mati. Maaf, saya tidak dapat menerjemahkan teks panjang secara langsung. Saya sarankan Anda menggunakan layanan penerjemahan seperti Google Translate untuk mendapatkan terjemahan yang akurat. Dia memutuskan bahwa dia perlu membuang semua yang terkait dengan itu sambil mengaktifkan mode Saitama-nya. Dia berpikir bahwa dia perlu melakukan sesuatu tentang gadis itu, sementara itu dia yang duduk di tempat tidur. Merasa bahwa dia merasa lebih baik. Keluar dari rumah, dia memutuskan untuk membantu Hajime. Dia kemudian menyadari keduhan di guild, segera
Dia mendengar seseorang mempertanyakan tidak adanya permintaan di daerah itu. Di dalam, dua makhluk humanoid mempertanyakan masalah desa terpencil itu, bertanya apakah ada petualang tingkat tinggi di sana. Pelayan menjawab bahwa ada, menyebutkan seorang petualang perak. Mereka mengklaim itu bohong sambil tertawa. Salah satu dari mereka bertanya apakah dia tahu berapa yang diperoleh seorang petualang perak. Menyimpulkan bahwa tidak masuk akal seorang petualang seperti itu berada di desa terpencil seperti itu. Para orang-orang menyadari Emily di sana, bertanya-tanya siapa dia, yang lain bertanya apakah dia adalah petualang perak yang terkenal. Petugas itu mengatakan bahwa dia adalah pendamping petualang ini. Mereka kemudian mulai berteriak, mengatakan itu bohong. Siapa yang akan membawa seorang anak sebagai pendamping? Lily kemudian membalas, mengatakan bahwa memang dia adalah pendamping Hajim. Pria itu dengan cara agresif memerintahkan Emily untuk mengirim pesan kepada Hajim, sambil menendangnya. Dia mengatakan kepada Hajim untuk tidak mengambil semua pekerjaan. Pelayan itu terkejut dengan pemandangan itu. Para pria tertawa, menyuruhnya berhenti berkelakuan bodoh, karena itu tidak ada artinya bagi mereka. Mereka bertanya-tanya tipe orang bodoh seperti apa yang memiliki gadis muda sebagai pasangan. Berkomentar bahwa dia pasti orang yang sangat sembrono, pada saat itu Hajim muncul di tempat kejadian. Memberikan pelukan ringan kepada keduanya dan berkata orang ringan itu ada di sini. Secara internal, dia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa dia bukan seorang penjaga atau sesuatu yang serupa. Berpikir bahwa dia tidak marah, tetapi kemarahannya sudah melampaui apa yang bisa dia kendalikan. Dia jelas marah dan mulai gemetar karena frustrasi. Salah satu dari mereka mengomentari bahwa dia tidak bisa bergerak. Hajim yang marah mengatakan bahwa dia adalah rekannya. Yang lainnya bertanya mengapa dia begitu menakutkan. Sambil mencoba meminta maaf, Hajim menghajar para pria itu. Petugas hanya bisa mengamati, terkejut adegan itu. Dia berteri kepada dia bahwa dia sudah pergi terlalu jauh, namun Hajim berkomentar bahwa dia hanya memindahkan sendi-sendi anak laki-laki itu. Dia dalam kepanikan, mengatakan bahwa mereka mulai membiru. Mereka berlari sambil meminta maaf dan mengatakan bahwa pria itu menakutkan. Dia hanya mengawasi mereka. Secara internal fokus bahwa itu hanya karena mereka adalah teman. Lily kemudian muncul di sisinya. Dia memeluknya, menyebut namanya dengan nada manis. Matanya terpesona oleh pemandangan. Dan petugas itu mengamatinya sementara dia dalam keadaan terkejut. Dia mengatakan bahwa tidak seperti itu. Mereka hanyalah teman. Dia berkomentar bahwa dia tampak seperti seorang ayah sejati. Hajim bertanya apakah itu balas dendamnya untuk pagi itu. Saat santai ini, penjaga datang sambil mengomentari betapa dekatnya mereka. Beberapa waktu kemudian, di penginapan, dua orang muncul menarik perhatian Howell. Dia bertanya apakah Hajim ada di sana, dia bertanya siapa yang ingin tahu, dan dia memperkenalkan dirinya. Mengatakan dirinya sebagai Veronica Barry, pemilik bulu sucubus, seorang teman lama dari protagonis kita. Dia mengklaim bahwa dia menerima surat darinya yang memintanya untuk berkunjung. Howell, dalam hati, bertanya-tanya apa pakaian ini di bawah sinar matahari. Dia berkomentar padanya bahwa Hajim menyebutkan sebuah surat. Menyuruh mereka duduk sementara mereka menunggu, namun dia mengatakan bahwa dia membawa kursinya sendiri. Dia memanggil kursinya, dan Antek atau kekasihnya berlutut agar dia bisa duduk. Dia masih mengucapkan terima kasih padanya untuk itu. Howell terkejut saat bertanya mengapa kursinya bisa berbicara. Tiba-tiba, Natalie muncul, mengatakan kepada ayahnya bahwa cuaca sangat baik untuk mencuci pakaian. Tapi dia dengan cepat terkejut, dan ayahnya meminta agar dia tidak melihat. Setelah beberapa waktu, keduanya muncul kembali, berjalan normal di desa.
Dua orang mengenali mereka dan bertanya apakah mereka akan pulang. Hajim menjawab ya dan bertanya apakah mereka akan bekerja. Mereka menjawab ya dan pelanggan mereka yang paling konsisten, selalu petualang yang suka bepergian. Yang lain mengatakan kepada Hajim bahwa dia merasa sangat dingin akhir-akhir ini. Dia merasa penasaran sementara dia mengatakan bahwa dia akan memberinya diskon. Amelie melirik dari sudut tanpa memahami apa-apa. Dia berkata buaya harus membawanya untuk ke Mil sekarang. Wanita itu berkomentar bahwa pekerjaan seorang ayah memang sulit. Yang lain tertawa sambil ia menjelaskan bahwa itu bukan ayahnya. Mereka mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Hajim berpikir tentang diskon yang ditawarkan. Dia mengatakan kepada Emily bahwa dia harus tidur lebih awal hari itu. Dia bertanya alasannya, tetapi dia hanya bertanya-tanya mengapa temannya belum membalas suratnya. Lily mempertanyakan surat ini. Dia menjelaskan bahwa dia sudah mengatakan bahwa dia sedang berhubungan dengan temannya yang seizin kubu. Dia tampaknya tidak ingat, tetapi segera mengingat teman yang dia sebutkan. Dia dengan cepat mengatakan bahwa itu bukan teman. Dia mengomentari dengan nada kasar agar tidak mengatakan hal-hal yang menakutkan seperti itu. Dia hanya meminta maaf. Di depan sana, beberapa orang membentuk kerumunan, mengatakan bahwa orang itu sangat seksi dan bertanya apa dia menggunakan seorang pria sebagai kursi. Salah satu pria bertanya tentang nilainya, menyebutkan bahwa dia tidak tahu akan ada seseorang yang begitu cantik di tempat itu. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan punya cukup, dengan menyebutkan bahwa jumlah uangnya bahkan tidak mendekati. Dengan marah, dia mengatakan bahwa itu adalah koin perak, mempertanyakan apakah itu bahkan tidak bisa membeli setengah jam dengan itu. Dia menangkapnya, berkata padanya untuk tidak bersikap terlalu sombong. Haji mengamati saat dia berkomentar bahwa dia bukan seorang petualang dari sana. Dengan marah, dia hampir meninju dia. Mempertanyakan apa hubungannya dengan itu. Dia hanya tersenyum. Maaf, saya tidak dapat memberikan terjemahan dari teks tersebut. Anda bisa menggunakan layanan terjemahan seperti Google Translate untuk mendapatkan terjemahan yang akurat. Sambil memarahi pria itu, Hajim hanya mengamatinya. Para pria, selain cantik, dia juga berbahaya. Pria itu bersumpah tidak akan pernah melakukan itu lagi. Ketika akhirnya dia berbicara kepada protagonis, menyadari bahwa dia telah tiba. Dia, pada gilirannya, berkomentar bahwa sudah lama mereka tidak bertemu. Beberapa waktu kemudian, Vernica berkata, jadi, Lily adalah namanya. Bisakah Anda meminjamkan tangan Anda sebentar? Saat Veronica meraih tangannya, Lily berubah menjadi gadis cantik, membuat semua orang di sana tercengang dengan perubahan mendadak itu. Sang protagonis bertanya apakah dia merasakan sesuatu, dan Veronica menjawab bahwa dia merasakannya. Melepaskan tangan, dia kembali berubah. Veronica berkata bahwa dia telah selaras dengan dirinya dan tidak ragu bahwa gadis kecil itu adalah seorang sucubus. Amelie tampak terpesona dan berkata bahwa Veronica luar biasa karena membuatnya berkembang, belum lagi mengalahkan seorang petualang. Dia hanya tersenyum sambil berterima kasih. Lily berkomentar bahwa dia tidak tahu bahwa seorang sucubus bisa begitu kuat, tetapi Veronica mengatakan bahwa dia berlatih sendiri. Emily bertanya alasannya, dan dia mengatakan bahwa dia suka melihat pria merasakan sakit. Semua orang di sana terkejut dengan kata-kata ini. Hajim berpikir bahwa dia tidak berubah sedikit pun. Dia tetap menjadi seorang sadis besar. Petualang Pirang memanggilnya, mengatakan bahwa anggur itu benar-benar luar biasa, dan dia memanggilnya dengan nama. Jadi, katakan bahwa berbicara dengannya melelahkan dan minta dia untuk pergi. Dia hanya berjalan tanpa ragu. Protagonis mengucapkan terima kasih dan minta maaf karena telah memintanya datang ke sana. Dia mengatakan bahwa dia datang atas kehendaknya sendiri. Dia berkomentar bahwa sepertinya tidak akan gratis.
menanyakan harganya. Dia menjawab bahwa itu tidak perlu, tetapi dia bersikeras membuatnya merasa tidak nyaman. Dia segera mengatakan bahwa dia akan jujur, berkomentar bahwa dia memiliki kepribadian yang buruk dan bahwa dia tidak ingin berutang apapun padanya. Meminta untuk segera menyelesaikan hitungan, gadis itu merasa gelisah dengan pernyataan tersebut. Sementara itu, Lily melahap makanan. Veronica berkata bahwa bahkan dia harus melakukan sesuatu yang baik hati kadang-kadang. Dia hanya tertawa setuju. Dia bahwa setidaknya dia membayar makan malam untuknya. Jadi, sambil meminta 2 minuman dari Natalie, Emily bertanya apakah bir itu enak, tetapi dia hanya bilang itu terlalu enak untuk anak-anak. Dia ingin sedikit sementara itu. Veronica berkomentar bahwa mereka terlihat sangat dekat, tetapi dia meminta agar dia berhenti. Beberapa waktu kemudian, kembali ke kamar. Lily bersandar di tempat tidur. Dia berkomentar bahwa bir tidak enak. Dia menjawab bahwa itu bukan sesuatu yang untuk anak-anak minum. Dia menyebutkan bahwa mereka harus bekerja besok, jadi dia bilang sebaiknya dia tidur. Terakhir, dia bertanya apa yang akan mereka lakukan. Dia berkata bahwa karena penjara bawah tanah itu ditutup, mereka akan memanen beberapa kristal. Dia tampak mempertanyakan tentang penjara bawah tanah. Dan dia menjelaskan bahwa kristal digunakan untuk menerangi penjara bawah tanah dan mereka menggunakannya bahkan di rumah. Tapi dia bertanya apakah dia akan lama karena dia sangat mengantuk. Dia marah karena dia yang bertanya dan dia berbaring dan tertidur. Dia tidur sambil mempertanyakan alasan Vernica datang ke sini keesokan paginya. Seperti biasa, Lily sedang mengiler saat tidur. Seseorang mengetuk pintu, dan dia bertanya-tanya siapa yang bisa datang sepagi ini. Di sana ada Vernica menyapa Lily dengan ucapan selamat pagi. Lily menjawab sapaan itu. Vernica memandangnya dan memberikan senyuman. Melihat gadis itu, dia mengatakan bahwa dia telah melihatnya kemarin, tetapi hari ini dia yakin bahwa Lily adalah salah satu dari mereka. Sang protagonis bertanya siapa dia begitu pagi, dan dia muncul. Vernica segera bertanya apakah dia bersedia memberikan Lily kepadanya. Lily sepertinya tidak mengerti, sementara Veronica hanya tersenyum. Haji memandang ragu-ragu pada kata tamu. Dia sepertinya tidak mengerti, jadi Veronica berkomentar bahwa gadis-gadis yang dia pekerjakan pergi satu persatu. Jadi dia berpikir untuk memiliki seorang gadis baru, dan kebetulan ada yang hebat di sana. Haji berpikir itu terlihat luar biasa. Tetapi sebelum selesai, Veronica melanjutkan dan mengatakan bahwa dia adalah seorang sucubus, jadi jelas dia berbakat. Lily tampak ragu dan memanggil nama Hajim. Dia memikirkan kemungkinan itu, tetapi segera mengatakan kepada Veronica bahwa dia tidak berpikir itu ide yang baik. Dia kemudian mundur sambil mengatakan bahwa mereka sangat dekat, percaya bahwa itu bisa menjadi sangat menyedihkan. Dia mengatakan bahwa mereka tidak dekat atau semacamnya. Pernyataan ini membuat Lily sedikit emosional, dan dia mencoba menjelaskan dirinya. Vernica hanya tersenyum, meremehkan keyakinannya. Dia mengatakan bahwa mereka tampak sangat dekat, bahkan seolah-olah peduli satu sama lain. Dia kemudian mengatakan padanya untuk henti berbicara omong kosong, dan itu tampak gak kasar bagi Lily. Dia sudah dengan air mata di matanya mendengar itu, sementara dia terus menolak ikatan mereka. Jadi begitu, jika saya membawa Lily bersama saya, Anda bisa kembali melakukan petualangan Anda sendiri, bukan Hajim. Tapi saya pikir Anda akan sedih karenanya dan menangis sepanjang waktu. Dia marah, mengatakan bahwa dia tidak akan menangis. Karena jika pekerjaan berkaitan dengan efisiensi, dia mengatakan bahwa akan lebih baik tanpa dia. Pada saat itulah Lily kembali ke bentuk aslinya. Dia memanggil namamu, tetapi dia hanya terus berjalan, meninggalkan mereka berdua dalam keraguan.
Veronica mengatakan bahwa dia sangat mudah dimanipulasi, mengomentari bahwa kepribadiannya benar-benar yang terburuk. Tetapi untuk dia tahu, dia benar-benar menginginkan gadis itu. Jadi, jika dia terus berpikir seperti itu, dia pasti akan membawa gadis itu bersamanya. Dia kesal dengan situasi tersebut. Beberapa waktu kemudian, mereka bertemu di pintu masuk penjara bawah tanah, mengatakan bahwa mereka harus mengambil beberapa kristal. Dia mengatakan bahwa kali ini mereka akan masuk sedikit lebih dalam dan meminta Lily untuk tak dekat dengannya. Namun, dia tampak sangat murung dan semua orang menatapnya sejenak. Hajim bertanya ada apa, karena Lily tampak sangat lesu. Lily berkomentar tentang dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia tidak berguna. Veronica mempertanyakan mengapa pria mengatakan hal-hal yang begitu mengerikan. Hajim menjadi marah. Dia hanya tertawa dan menghibur Lily, mengatakan bahwa dia tidak berguna. Petualang pirang itu berkata bahwa sepertinya Veronica sedang menggodanya. Dia berkomentar bahwa dia merasa iri. Bertanya apakah dia bisa mengajarinya rahasianya. Sang protagonis menjadi marah, mempertanyakan apa-apa yang salah dengan orang ini. Di dalam penjara, Hajime terus berjalan di depan, sementara Veronica berbicara dengan Lily tentang dirinya sendiri. Hajim bertanya apakah dia benar-benar ingin membawa Lily. Dia berpikir bahwa gadis itu seharusnya pergi hanya jika itu yang dia inginkan. Tidak seperti itu ada hubungannya dengan dia. Dia terus berjalan di depan bingung. Saat itu, dia berteriak agar tidak menginjak lantai itu, tetapi sudah terlambat. Saat ini, sebuah energi mulai melingkari Lily. Veronica menyadari bahwa itu adalah jebakan teleportasi dan didorongnya dirinya menuju gadis itu. Memegang lengannya, lalu keduanya dipindahkan ke sana. Protagonis merasa frustrasi dengan situasinya. Lily berkomentar bahwa sepertinya dia telah merusak segalanya lagi. Sambil melihat-lihat, dia membisikkan nama Hajim. Lily yang ketakutan membungkuk ke arah Veronica. Hajim dengan cepat berlari, berpikir bahwa dia telah merusak segalanya. Sekarang, Veronica dan Lily telah dipindahkan ke suatu tempat di penjara bawah tanah. Dia mengingat kembali momen-momen yang dia habiskan bersama Lily. Dia memukul kakinya di perangkap tetapi tanpa sukses. Karena itu, dia merasa frustrasi. Dia gelisah karena kehilangan ketenangan di sebuah penjara bawah tanah. Si pirang berkomentar bahwa banyak monster menyebar di penjara bawah tanah. Protagonis mengatakan bahwa itu terdiri dari 12,0 lantai, dan sejak dia bertemu Lily, dia tidak punya waktu untuk membasmi monster-monster di lantai bawah. Segera dia berpikir bahwa jika mereka dipindahkan ke lantai bawah, masih ada beberapa monster yang tidak bisa dihadapi Veronica sendirian. Si pirang itu berkomentar bahwa mereka harus segera pergi ke lantai bawah, jadi dia berpikir bahwa tidak akan ada masalah jika mereka pergi ke lantai atas, tetapi mereka bisa saja dalam bahaya jika tidak. Dia frustrasi karena bahkan tidak bisa berpikir tentang itu. Wajah Lily yang tersenyum adalah satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan. Kenyataan bahwa dia telah bergabung dengannya pasti berkontribusi pada kehilangan ritmenya. Dia meminta maaf kepada si pirang karena frustrasi itu. Dan dia juga berterima kasih karena tetap tenang. Saat ditanya namanya, dia dengan senyuman berkomentar bahwa namanya adalah Porquinho. Sang protagonis benar-benar marah, namun tetap berterima kasih padanya sambil menyebut namanya. Pria itu benar-benar mendengkur seperti babi. Dia berlari dengan cepat menuju lantai bawah, berpikir dalam hati agar Lily menjaga dirinya sendiri, karena dia juga seorang petualang. Sementara itu, Lily memegang pedangnya, berkomentar bahwa dia belum pernah berada di sana sebelumnya. Tetapi karena dia juga terjebak dalam kekacauan, dia mengakan kepada Veronica untuk tetap di belakangnya karena itu bisa berbahaya. Gadis itu mengucapkan terima kasih kepadanya. Tapi Lily tampak benar-benar ketakutan
Dan Veronica menyindir. Dia tiba-tiba menunjuk ke samping, menarik perhatian Lily. Lily melihat dengan penuh tanya tentang apa itu. Dia hanya tertawa, mengatakan bahwa itu bukan apa-apa. Lily merasa ketakutan, mengatakan bahwa akan terus seperti itu jika tidak bertindak seperti dia. Gadis itu kembali bergerak, dan Lily melompat ke samping. Dia tertawa sementara Lily mencari sesuatu di sekelilingnya. Dia berpikir bahwa dia tidak bisa melanjutkan dengan ini, karena pada saat-saat seperti itulah segala sesuatunya menjadi salah. Lily berkomentar bahwa Veronica benar-benar seperti kucing kecil yang ketakutan. Veronica bertanya apakah Lily tidak merasa takut. Dan dengan cepat dia menjawab tidak, karena sebagai seorang petualang, dia sama sekali tidak takut secara bercanda. Veronica berkomentar bahwa dia pasti sangat kuat. Lily berkata bahwa ketakutan membuat tubuh dan hatinya mengencang. Veronica terkejut mengetahui bahwa Hajim mengajarinya hal-hal seperti itu. Dia berpikir bahwa dia melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam mengajar gadis itu. Lily mengatakan bahwa petualang harus bertahan dan membuat penilaian yang tenang. Pada saat itu, makhluk besar muncul di hadapan mereka, dan baik tubuh maupun hati Lily langsung membeku. Dia memasuki kepanikan yang sesungguhnya saat makhluk itu mendekat, tapi kemudian Veronica menyerang tanpa ampun dan memukul makhluk itu dengan keras. Dia dilempar jauh. Lily berkata bahwa dia benar-benar luar biasa, selain cantik, dia juga sangat kuat. Veronica membanggakan diri karena bukannya gadis yang berpenampilan mempertanyakan apakah Lily kebetulan merasa takut. Gadis itu membantah dengan mengatakan bahwa dia tidak takut. Dia tampaknya benar-benar marah dengan reaksi Veronica. Mengatakan yang sebenarnya, Lily tidak takut, tetapi Veronica mengomentari ke Lily menurunkan suaranya karena dia berbicara terlalu keras. Lily mulai berlari, mengatakan bahwa dia juga bisa mengalahkan monster. Membuat Veronica tercengang. Dia mencoba memanggil gadis itu, tetapi menyadari bahwa dia sudah terlalu jauh dengan leluconnya. Dia menyadari bahwa dia tidak tahu cara memilih siapa yang bisa atau tidak bisa melakukan hal seperti itu. Kemudian, dia menyadari bahwa Lily kembali berlari dan terkejut melihat apa yang ada di belakang makhluk raksasa bermata satu. Keduanya berlari untuk menyelamatkan hidup mereka. Veronica mengatakan bahwa dia akan menarik lebih banyak monster jika berteriak seperti itu. Tetapi Lee hanya tahu bahwa itu sangat menakutkan. Veronica berkomentar bahwa dia adalah seorang petualang menggoda gadis itu. Jadi, dia menantangisannya dan terus berlari. Jadi, mereka menyadari bahwa makhluk itu tidak bisa berlari secepat itu. Menemukan akhir jalan itu, mereka membayangkan bahwa di sana mungkin ada jalan keluar. Pada saat yang sama, Lily berubah dari cengeng menjadi marah. Kiri, dia berkomentar. Veronica, dengan rasa ingin tahu, bertanya bagaimana dia bisa tahu bahwa itu ke kiri. Dia menjawab bahwa ini disebabkan oleh instingnya sebagai petualang. Veronica mempertanyakan pernyataan ini, dan Lily merasa gelisah dengan dia lagi. Mereka memilih jalan ini dan mengikutinya. Di depan, mereka menemukan sebuah tempat, tetapi yang tersisa di sana hanyalah sebuah peti. Sebuah peti dan tidak ada lagi. Lily panik, bertanya-tanya apakah naluri petualangnya salah. Selain tidak menemukan jalan keluar, dia juga menemukan peti kosong. Dia segera berpikir bahwa ini bukan saatnya untuk depresi. Cepat-cepat dia berkata kepada Veronica untuk bersembunyi di dalam peti sementara dia memanggil perhatian makhluk itu. Tetapi Veronica memberi jentikan di dahinya, mengatakan bahwa mereka berdua harus bersembunyi di dalam peti ini. Mempertanyakan apa yang akan dia capai dengan menarik perhatian monster, itu akan menjadi bunuh diri, dan itu bukan sesuatu yang dilakukan petualang. Makhluk itu mendekat, dan mereka dengan cepat masuk ke dalam peti untuk bersembunyi.
Mereka berpikir bahwa itu telah tiba dan bertanya-tanya di dalam hati apakah makhluk itu memiliki otak yang cukup untuk menemukan mereka. Memikirkan bahwa makhluk itu sebenarnya tidak sepintar itu karena kepalanya dibuat pada dasarnya untuk menampung satu mata. Dia percaya bahwa makhluk itu sudah keluar dan bertanya kepada Lily apa yang sedang dia lakukan. Ketika mulai bisa melihat, Lily berada di antara kakimu, seolah-olah terlihat sedih. Vernica bertanya mengapa Lily ingin menjadi seorang petualang, seolah-olah muda gadis itu. Dia berkomentar bahwa Lily sepertinya tidak diciptakan untuk hal seperti itu. Sedikit cemas, dia berkomentar bahwa dia masih muda, jadi tidak tahu apakah dia ditakdirkan untuk itu. Tapi dia berpikir bahwa, meskipun begitu, mereka berdua adalah sukubus. Dia percaya bahwa untuk menjadi lebih stabil, lebih baik jika mereka datang bersama dan bekerja sama, mengatakan bahwa kecantikan juga adalah suatu bakat. Tanpa menyebutkan bahwa sukubus tidak bisa terkena penyakit menular seksual. Gadis itu hanya terus bertanya-tanya apa itu. Lily pada gilirannya berpikir tentang bakatnya, mengingat saat-saat ketika dia dimarahi oleh Hajim karena tindakannya. Dia berpikir bahwa mungkin dia berada di jalannya, mungkin karena dia tidak memiliki bakat sebagai petualang. Sementara itu, Hajime terus berlari dengan cepat menuju kedalaman ruang bawah tanah. Tiba-tiba, dia menemukan seekor siklop di sana. Mempertanyakan bayi siklop yang berikutnya mencoba menyerangnya. Dia mengalihkan dengan mengatakan bahwa dia tidak punya waktu untuk menangani ini sekarang. Dia menghindar beberapa kali lagi, tetapi menjadi kesal, mengambil senjatanya, dan mengenai makhluk itu. Dalam satu pukulan, tanah retak dan monster itu runtuh. Dia bertanya-tanya di mana dua orang itu berada. Dia menyadari pedang Lily. Menunggu agar idiot kecil itu tidak mencoba bertarung di sana. Memikirkan hal itu biasanya adalah membunuh atau mati. Dan itu bisa terjadi pada siapa saja, bahkan pada Lily. Dia terus memikirkannya selama beberapa waktu. Tapi pada saat itu, dia mendengar beberapa suara di dalam kotak dan berbalik, bertanya-tanya apa itu. Segera dia menyadari peti di belakangnya. Kedua gadis muncul dari peti. Veronica merasa frustrasi karena dia lambat menyadari bahwa mereka ada di sana. Lily, dengan air mata di matanya, memanggil Hajim, tetapi nelan ludahnya. Dia mengatakan bahwa sesuatu yang sekecil itu tidak akan cukup untuk menakutinya. Karena Lily adalah seorang petualang. Ucapan gadis itu membuatnya tersenyum tulus, lalu dia bertanya apakah dia baik-baik saja untuk melanjutkan tanpa istirahat. Dia menjawab iya, dan kemudian dia berkomentar bahwa mereka harus mencari beberapa kristal. Mereka menyadari sesuatu yang mirip dengan jiwa-jiwa makhluk yang dikalahkan Hajim. Dan dia menjelaskan bahwa mereka mengumpulkan energinya dalam kristal dengan cara ini. Saat mereka kembali, Vernica melihat si pirang terjebak dalam sebuah perangkap dan merasa tercengang. Mempertanyakan apakah dia hanya berguna untuk mengaktifkan jebakan, mengomentari bahwa dia tidak berguna. Pria itu hanya meringkik seperti babi, berterima kasih atas belayan tersebut. Mereka kembali melalui jalan, dan Lily terus mencari untuk tahu apakah ada jebakan lain di sana. Beberapa waktu kemudian, mereka bersulang merayakan pekerjaan yang baik. Semua orang minum di sana bahagia. Hajim bertanya apakah dia tidak akan makan. Lily berkomentar dari nada yang berbeda bahwa mungkin dia tidak begitu baik sebagai petualang dan mungkin menjadi beban baginya. Hajim hanya menyuruh gadis itu diam dan mengambil tukan birnya. Dia mengatakan bahwa bakat gadis itu adalah tersenyum dengan anggun meskipun tampak bodoh. Dia kemudian menyuruh gadis itu untuk cepat dan makan, nada emosi yang ringan terbentuk padanya, tetapi dengan cepat berubah. Mempertanyakan apa semua itu? Apa maksudnya bodoh? Itu tidak berarti apa-apa. Dia berkomentar bahwa mungkin dia bukan seorang jenius besar.
Dia mengatakan bahwa mungkin, siapa tahu, dia tidak berbakat sebagai petualang pada akhirnya. Veronica menyadari bahwa dia benar-benar ditolak dan tertawa. Berpikir bahwa bakat seorang sucubus adalah tersenyum lembut seperti orang bodoh. Dia kemudian mengatakan kepada Hajim bahwa itu dihitung sebagai lulus. Namun beritahu anak kita bahwa dia harus sadar bahwa jika mencoba memaksa anggota spesiesnya, dia akan mengutuknya sehingga barang kecilnya berubah menjadi ranting. Hajim memuntahkan minuman dengan tidak percaya. Lily mempertanyakan alasannya. Sang protagonis menyuruh Veronica berhenti bermain-main. Atau apakah dia mencoba memulai perang? Beberapa hari kemudian, di pasar, para penerjemahan dalam bahasa Indonesia, para pedagang aktif, dan kehidupan mengalir di kota. Emily bangun dalam bentuk dewasa. Saat meregang, dia melihat ke belakang. Di sana anak laki-laki kami sedang tidur. Dia teringat kata-katanya, senyum manisnya, dan kemudian memanggilnya. Kembali ke bentuk kanak-kanak, dia berbaring di atas dada protagonis. Dia tampak terganggu dengan itu. Kemudian dia bangun dan merapikan diri, bertanya-tanya mengapa dia perlu tidur di atasnya. Lily memanggilnya. Dia berkata ingin membeli pakaian. Dia mengomentari bahwa, sebenarnya, pakaian itu kotor pada hari sebelumnya. Dia kemudian mulai mencari sesuatu di sana. Segera dia menemukan apa yang dia cari. Lily bertanya tentang apa itu, mengatakan bahwa sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Dia mengatakan itu adalah barang ajaib yang memiliki kekuatan api yang disegel di dalamnya. Dia percaya bahwa harus ada beberapa kegunaan lagi untuk itu, memintanya untuk segera melepaskannya. Lily menolak. Di dalam, dia bertanya-tanya apakah itu sejenis tikus. Dia berkomentar bahwa dia akan menggunakan itu untuk mengeringkan pakaiannya. Sementara itu, wanita di rumah kos percaya bahwa ini adalah hari yang baik untuk mencuci pakaian. Dia memberi salam pagi kepada mereka dan mengatakan bahwa dia datang untuk mengambil spray. Ini adalah saat dia melihat protagonis membakar selai pakaian. Terkejut dengan hal itu, dia bertengkar dengan Hajim, mempertanyakannya tentang apa yang sedang dilakukannya. Dia berkomentar bahwa dia tidak terlalu pandai menggunakan batu ajaib. Dia dihukum sementara pemiliknya menyebutkan fakta bahwa batu ajaib dilarang di dalam penginapan. Veronica tertawa melihat situasi itu, dan dia bertanya kepadanya tentang minum pagi-pagi sekali. Tiba-tiba, Lily muncul berlari ke arahnya dan berkomentar bahwa Natalie luar biasa. Protagonis menyadari bahwa dia merapikan pakaian dan terlihat sangat menawan. Keduanya berterima kasih padanya, yang kemudian mempertanyakan alasan mengapa gadis itu hanya memiliki satu set pakaian. Dia menyadari bahwa ini memang benar dan tidak mengerti mengapa harus lebih. Veronica yang kesal bertanya apakah dia idiot. Dia tidak mengerti mengapa semua ini terjadi. Veronica melompat ke Lily, memohon kepada gadis malang itu, meminta agar dia menjadi temannya, tetapi langsung ditolak. Dia tidak mengerti masalahnya. Karena satu tunas harusnya sudah cukup, apalagi dia hanya memiliki satu tunas pada usia itu. Dia berusaha untuk mendapatkan kredibilitas dengan berbicara dengan Natalie, tetapi dia menyangkal niat tersebut. Dia menyadari bahwa dia tidak memiliki pakaian anak. Natalie mengatakan bahwa dia sudah memberikan semua pakaian lamanya. Veronica bertanya apa masalahnya, sambil berkomentar bahwa mereka seharusnya hanya pergi membeli sesuatu. Karena mereka mendapatkan kristal cahaya kemarin, hari ini seharusnya menjadi hari pasar terbuka. Lily tampaknya tidak mengerti dan kemudian bertanya tentang hal itu. Dia menjelaskan bahwa pasar dibuka segera setelah ruang bawah tanah disetel ulang. Hajim tampak bingung apakah mereka benar-benar menjual pakaian anak-anak di sana. Veronica mengonfirmasi dengan mengatakan bahwa bahkan dia berbelanja di sana. Dia kemudian mengonfirmasi bahwa pergi berbelanja akan menjadi rencana hari ini. Mereka pergi ke pasar dan Lily terkejut.
Lily terpesona oleh pasar yang ramai di depannya. Banyak orang di toko, Veronica berkomentar bahwa bagi seorang gadis, berbelanja itu seperti medan perang. Dia segera bertengkar dengan si pirang, mengatakan bahwa mereka sedang pergi berbelanja. Protagonis mempertanyakan apakah benar-benar perlu terburu-buru saat melihat ke samping. Melihat beberapa makanan ringan yang dipanggang, dan Lily mengeluarkan air liur karena makanan tersebut, dia tersenyum. Menanyakan harga mereka, wanita itu menjawab bahwa harganya adalah 4,0 perak per unit. Dia membeli 2 dan dia menyajikannya. Menawarkan bunga, dia bertanya alasannya, karena dia tidak bekerja keras hari itu. Dia berkomentar bahwa dia bisa makan tanpa bekerja pada hari libur. Senang, dia berkata bahwa seharusnya istirahat setiap hari. Tertawa, dia berkata bahwa hidup tidak sesederhana itu. Berbagai toko dan pedagang menonjol di keramaian. Lily bertanya mengapa begitu banyak pedagang berada di sana hari ini. Dia mengatakan bahwa dia sudah menjelaskan tentang riset ruang bawah tanah, bahwa para petualang datang untuk mencari peti harta karun. Dan para penjual menargetkan para petualang ini. Dia berpikir ini adalah waktu yang tepat, karena dia ingin membeli batu sihir untuk digunakan oleh Lily. Pikir bahwa itu adalah kebalikan dari menggunakan pedang. Mungkin dia bisa beradaptasi lebih baik dengan menggunakan sihir. Baiklah, Lily, kita akan mencari sihir, tetapi saat melihat ke belakang, dia menyadari bahwa gadis itu sudah menghilang. Melihat lebih dekat, dia merasa khawatir karena tidak dapat menemukannya di sekitarnya. Dalam situasi ini, dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak khawatir atau apapun. Tapi segera mulai mencarinya dengan serius, sampai akhirnya ia melihat gadis itu di salah satu tenda mengeluarkan desahan keras. Dia benar-benar terpesona oleh sesuatu. Di depanmu ada sebuah telur besar. Penjualnya berkomentar bahwa sesuatu menarik perhatiannya, dan gadis itu menjawab bahwa ya. Itu menarik intuisinya. Dia melengkapi dengan mengatakan bahwa dia pasti sangat percaya diri dengan intuisinya. Dia mengatakan bahwa kemarin dia salapi, hari ini dia percaya bahwa dia benar. Itulah saat sang protagonis membuat nampilannya, mengomentari alasan bagiannya. Lily memintanya untuk melihat. Dan anak kita mempertanyakan telur itu. Menanyakan kepada jual jenis telur apa itu. Dia menjawab bahwa bahkan dia sendiri tidak tahu. Dia menjawab bahwa dia menemukannya dalam salah satu perjalanannya dan menamakannya sebagai telur keberuntungan. Dia mengatakan bahwa apakah itu benar atau tidak akan tergantung pada roh. Lily terpesona, sementara dia menikmati tatapannya. Tetapi anak kita hanya bisa menatap dengan wajah seseorang yang akan ditipu. Lily mencoba memintanya untuk menunggu. Mengatakan bahwa intuisi petualangnya menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Dia ragu sejenak. Sementara dia terus memintanya untuk mempercayainya. Mereka membeli telur, dan penjualnya mengucap terima kasih sambil memohon kepada roh untuk memberkati keduanya. Lily memanggil protagonis. Dia berterima kasih dengan senyum lebar. Dia segera berkomentar bahwa karena pembeliannya, para penjual mencoba menawarkan barang lain kepadanya. Mereka hanya datang untuk membeli pakaian dan akhirnya keluar dengan telur raksasa. Kembali ke penginapan. Lily mengenakan pakaian anak-anak yang indah. Kedua gadis itu terkejut dan senang. Tetapi Veronica meminta dia untuk meletakkan telur di lantai, sementara Lily dengan dingin menolak. Segera, protagonis itu datang dan berseru bahwa pengaturan ruang bawah tanah akan segera dimulai. Mengejutkan Lily. Dia berlari keluar, mereka bergerak dan menemukan Pak penjaga di sekitar papan pemanggang. Pintu penjara mulai bersinar dengan sebuah nada kebiruan saat mereka mengamati. Hajim menjelaskan bahwa ini adalah reset dari penjara bawah tanah. Lily baru saja berubah menjadi bentuk dewasa.
Veronica merasa penasaran mengapa semua monster dan harta selalu muncul kembali setelah reset, tetapi tampaknya tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Protagonis menyebutkan bahwa vas sederhana memberikan makanan lagi sudah cukup, dan Lily setuju dengan itu. Mereka tetap di sana, mengobrol dan minum di sekitar api unggun untuk beberapa waktu lagi. Lily bertanya-tanya apa yang mungkin keluar dari telur yang dia bawa, dan gadis kita juga bertanya-tanya. Berharap itu sesuatu yang lezat, tetapi Lily mengatakan itu bukan sesuatu untuk dimakan.